menjaga hubungan itu lebih susah daripada kalau kita mencari satu hubungan baru. Karena untuk membinanya itu susah. Nah, that's why CRM itu lahir dari pengertian ini bahwa kita atau perusahaan itu perlu memaintain hubungan dengan pelanggannya. Sehingga pelanggan itu sudah beli, puas, beli lagi, dan tidak hanya itu, tapi mereka juga merekomendasikan produk kita gitu ya. Nah itu, that's why CRM itu lahir, konsep CRM itu lahir karena ini gitu ya. Ya betul, karena word of mouth. Word of mouth terjadi karena ada proses CRM ini, ada proses customer relationship management gitu ya. Kalau tidak ada proses ini, pasti tidak ada word of mouth. Pelanggan akan enggan untuk merekomendasikan gitu ya. Nah itu yang saya mau sampaikan, bahwa CRM itu lahir dari ini ya, dari pengertian bahwa mempertahankan itu lebih susah daripada mencari customer yang baru gitu. Ya. Kemudian saya mau tanyakan lagi nih, mengenai kepuasan pelanggan. Ini masih tentang STP loh ya, masih tentang STP. Mengenai kepuasan pelanggan. Apa sih arti kepuasan pelanggan, atau in English-nya kita sebutnya customer satisfaction ya. Apa sih customer satisfaction, atau apa sih kepuasan pelanggan? Ada yang bisa bantu mengartikan nggak apa itu kepuasan pelanggan? Apakah itu kepuasan pelanggan? Oke, Mbak Friska ini ngomong bahwa pelanggan merasa puas akan jasa yang diterimanya karena sesuai dengan yang diharapkan. Boleh. Nah, yang paling tepat jawaban dari Mbak Yusni ya, Mbak Yusni betul. Jadi kepuasan pelanggan itu adalah tingkat ya, atau level perasaan pelanggan setelah menggunakan suatu produk tertentu. Nah, itu betul. Definisi kepuasan pelanggan itu seperti itu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, Anda pernah mendengar istilah marginal utility nggak? Diminishing marginal utility theory. Ini masih terkait dengan kepuasan pelanggan ya. Saya mau coba menggali lebih dalam lagi gitu ya, menambah informasi Anda gitu ya. Pernah dengar nggak diminishing marginal utility theory? Oke, Mbak Indriati pernah dengar apa, Mbak? Maksudnya apa? Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain juga yang ya, betul. Berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Nah, maksudnya apa ini? Oke, bisa mungkin ada yang beberapa yang sudah hampir benar nih menjelaskan ini mengenai ini.
Jadi gini, oke, saya bantulah ya. Oke, jadi diminishing marginal utility theory itu sebuah teori yang mengatakan bahwa kepuasan pelanggan itu menurun sejalan dengan penambahan kuantitas. Maksudnya begini, ketika Anda haus kemudian Anda minum Coca-Cola, nah pada saat Anda minum Coca-Cola yang pertama itu kepuasannya sangat tinggi gitu ya, karena Anda haus dan Anda minum Coca-Cola gitu ya. Nah kemudian Anda ambil botol kedua, kira-kira kepuasannya bagaimana? Apakah sama dengan kepuasan ketika Anda mengambil botol yang pertama? Berkurang, betul sekali Mbak Diwijayanti. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, itu kenapa dikatakan diminishing. Diminishing itu artinya apa? Reduce. Reduce itu artinya apa? Berkurang gitu ya. Ya, udah kenyang, jadi sudah nggak haus lagi ya. Hausnya sudah berkurang, dagangnya sudah berkurang. Nah, ini terkait ya dengan kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan menurut teori diminishing ini bahwa bisa menurun sejalan dengan kuantitas yang dikonsumsi gitu ya, bisa menurun. Nah, oke, sekilas itu ya mengenai teori. Nah, kemudian saya mau tanyakan lagi, nah, perlu nggak sih perusahaan itu memantau atau mengetahui atau mengevaluasi tentang kepuasan pelanggan? Perlu nggak? Perlu, betul sekali. Perlu banget. Kenapa Mbak perlu banget? Kenapa perlu banget perusahaan itu memantau? Kenapa sih perlu dipantau gitu ya? Alasannya apa? Ya, supaya sebelum masalah pelanggan, sebelum meningkatkan kepuasan, sebelum pelanggan lari ke produk lain, ada satu alasan lagi kenapa sih perlu melihat atau memantau kepuasan pelanggan. Ada satu hal lagi yang Mbak Yusni hampir tepat jawabannya. Ya, hampir tepat. Ya, ada satu alasan sebelum yang tadi yang di atas sebutkan itu. Nah, betul Mbak Frisbra. Jadi, bukan mengevaluasi kebutuhan konsumen, tapi mengevaluasi itu performance perusahaan gitu ya. Nah, kalau kita mengetahui kepuasan konsumen gitu kan, kita akan mengetahui sebetulnya kita akan bisa mengetahui atau mengevaluasi sebetulnya kinerja perusahaan kita itu seperti apa, produk yang kita tawarkan kepada konsumen itu seperti apa. Nah, setelah melakukan evaluasi ini, seperti ini. Nah, baru kita bisa gunakan evaluasi ini untuk misalnya meningkatkan gimana caranya supaya konsumen itu lebih puas gitu ya. Kemudian setelah puas, gimana caranya supaya konsumen itu tidak lari ke produk yang lain. Jadi ini inti dari pemantauan kepuasan pelanggan itu karena untuk mengevaluasi, intinya seperti itu. Jadi untuk mengevaluasi diri atau mengevaluasi kinerja perusahaan seperti apa terkait dengan kepuasan pelanggan. Nah, saya mau tanyakan lagi nih. Jadi bagaimana sih cara kalau Anda punya perusahaan, Anda ingin memantau atau mengukur kepuasan pelanggan, apa yang perlu Anda lakukan? Ayo, serius nih. Ayo, pertanyaannya adalah, kalau Anda punya perusahaan, ya betul, survei. Boleh dilakukan survei, apalagi yang perlu Anda lakukan? Apa? Selain Anda menyebar kuesioner ya, survei itu bisa Anda lakukan dengan menyebar kuesioner. Apalagi yang perlu Anda lakukan? Ya, boleh wawancara langsung itu berarti termasuk survei ya. Jadi
survei itu bisa dilakukan dengan wawancara, bisa dilakukan dengan Anda menyebar kuesioner gitu. Apalagi lakukan analisis. Analisis apa yang Anda lakukan, Mbak Ari? Ayo, ini analisis nih, luas sekali nih. Anda perlu perjelas analisis apa. Sebentar, skip dulu ke Mbak Friska. Terjun langsung sebagai konsumen. Ya, itu salah satu bisa yang dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Maksudnya apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi. Betul, Mbak Yuni sudah menjawab. Mbak Yusti sudah menjawab. Jadi, terjun langsung sebagai konsumen, caranya gimana? Caranya pura-pura jadi pembeli. Anda pernah dengar istilah ghost shopper nggak? Saya ketik ya. Ya, betul. Sudah diketikkan sama Mbak Dwi Wijayanti ya, ghost shopper. Nah, kurang lebih ghost shopper ini artinya adalah pura-pura beli, pura-pura jadi konsumen gitu ya. Nah, terus kan kalau jadi konsumen kan kita bisa tahu kan, oh kayak gini toh, oh seperti ini toh, yang saya dapatkan seperti ini. Nah, itu bisa dijadikan evaluasi ya, bisa dijadikan evaluasi untuk mengukur kepuasan pelanggan seperti apa. Oke, sudah ada dua ya tadi, survei dan ghost shopper. Ada lagi apa lagi yang bisa Anda lakukan? Tadi analisis sudah tepat, sudah benar. Tapi perlu dikembangkan lagi, analisis apa? Oke, sebentar. Mbak Yusi tadi sempat menyebutkan sistem keluhan dan saran, betul. Jadi dengan itu ya, dengan mengetahui keluhan, dengan mengetahui saran, otomatis kita akan tahu, oh konsumen sebetulnya pinginnya seperti ini, keluhannya seperti ini, pinginnya seperti ini. Jadi dengan melakukan ini ya, survei juga, ini sebetulnya bagian dari survei, yaitu melalui sistem keluhan dan saran, ini bisa diketahui ya, bisa diketahui tingkat kepuasan pelanggan. Nah, satu lagi, ya betul, analisis pelanggan yang hilang. Ya, analisis pelanggan yang hilang itu bisa kalau misal banyak pelanggan yang hilang, artinya apa? Artinya kepuasan konsumennya rendah gitu ya. Oke. Anyway, jadi STP itu tidak cuman tentang STP ya, tapi juga berkembang ke STP, CRM, ke kepuasan gitu ya. Karena ketiganya itu saling terkait ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Oke, anyway, kita akan ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini mengenai modul sebelumnya ini, modul 3 STP. Mengenai STP ada pertanyaan? Oke. Gampang kok materinya STP. Ya. Oh ya, saya mau sampaikan juga sebelum saya lupa. Jadi untuk soal ujian akhir itu sifatnya analisis ya, analytical question. Jadi bukan pertanyaan yang misalnya pemasaran strategi pengertiannya adalah terus apa gitu, bukan. Ya. Jadi ini soal-soal yang saya lihat itu soal-soal yang analitik gitu. Jadi Anda harus menganalisis dulu sebelum Anda jawab. Jadi bukan pertanyaan yang teoritis gitu ya. Bukan pertanyaan yang teoritis. Jadi that's why Anda perlu banyak bertanya, Anda perlu banyak berpikir. Ini hubungannya apa, perbedaannya apa, kok bisa seperti ini, kenapa gitu ya. Nah, oke, Mbak Indriati mau tanya ini, tanya apa Mbak? Saya izin ke toilet sebentar ya. Permisi ya.